Video kali ini aku bakal bahas ya, asam lambung itu udah nggak ada sensasi bun, dan udah enak kan di lambung, tapi masih kayak mengganjal di tenggorokan, kemudian dadanya kayak panas gitu ya. Kemudian asam lambung juga tiba-tiba kambuh, anxiety-nya kalau dengar berita duka. Ini pernah aku alami juga pada saat itu ya, karena itu cemas, dikit-dikit dipikirin ya, sehingga membuat sensasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Nah teman-teman, alhamdulillah saat ini aku masih rutin ya menerapkan pola hidup sehat. Tentunya olahraga ringan secara rutin, kemudian perhatikan pola makan ya, menu-menunya juga ya. Nah Bunda saat ini udah berani belum sih makan pedas gitu, kayak ayam geprek gitu, ataupun junk food. Untuk junk food aku tuh jarang banget, emang dari dulu ya, sebelum kena asam lambung juga aku tuh kurang suka yang namanya kayak junk food, pizza, kurang suka. Aku tuh lebih sukanya nasi putih, ikan, sama sayur-sayur bening atau tumis-tumis, itu aku suka banget. Tapi kalau misalnya diajak makan di restoran, kalau mau ikan kayak seafood gitu, aku mau, itu pun hanya ikan ya kadang yang aku makan. Kalau yang lain aku nggak suka yang aneh-aneh. Tapi aku kena lambung, kenapa? Karena dari faktor pikiran, kecemasan, dan stres. Jadi teman-teman, saat ini aku udah bisa kayak makan junk food, cuman gak berlebihan. Paling kalau misalnya lagi pengen ayam goreng, aku buat sendiri di rumah. Kalau lagi pengen burger, buat sendiri di rumah. Kalau lagi pengen kayak nugget, emang aku beli, tapi aku tuh jarang banget makan. Apalagi sosis, aku tuh kurang suka. Aku tuh lebih senangnya sama ikan ya, ikan apapun kecuali ikan asap, itu menurut aku bau ya, jadi kurang suka sama aku kurang masuk ya sama aku. Nah teman-teman, jadi untuk pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, emang banyak banget pantangannya ya bun ya. Di sini bun, aku itu pengen bertanya, udah menerapkan pola hidup sehat bun ya, banyak banget pantangannya sampai nangis-nangis ya, menelpon aku, udah menerapkan pola hidup sehat bun, udah menghindari pantangannya, banyak banget pantangannya. Saat ini tuh aku hanya makan nasi putih bun, sama sayur sop, kadang sayur bening aja. Untuk ayam aja kadang hanya dipanggang, kadang hanya dikuningin aja, kayak diungkep gitu bun. Aku tuh nggak makan yang aneh-aneh, tapi kok kenapa ini masih aja sering muncul, ada apa sih? Nah, dan aku tanya apakah sudah melakukan pemeriksaan? Sudah. Jadi rata-rata memang pejuang asam lambung itu wajib banget melakukan pemeriksaan ya, agar mengetahui perkembangan kondisinya. Tapi teman-teman, kalau kalian udah menerapkan pola hidup sehat, terutama pola makannya, tapi masih sering kambuh, kata dokter itu kuncinya dari pikiran. Jadi teman-teman nih yang masih sering kambuh, udah terapkan pola makan, olahraga, pola hidup sehatnya, tapi masih sering kambuh, itu kata dokter dari pikiran. Pikirannya ini adalah harus bisa dikelola, harus bisa dikontrol. Dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang positif. Makanya aku tuh selalu ikut kegiatan-kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan kesehatan. Jadi ikut aja yang hal-hal yang positif, menurut aku itu wajib banget kita ikutin. Kayak misalnya ada pengajian apa, ikutin aja, karena itu bisa juga membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih baik lagi. Nah, jadi kalau misalnya udah kontrol pikiran tapi kok masih sering kambuh, berarti yang kedua adalah makanannya itu, meskipun udah diperhatikan menunya, kemudian udah ditakar porsinya, misalnya hanya 1 centong bun, atau hanya 2 suap, berarti kenapa nggak dikunyah halus. Jadi yang membuat kambuh aku itu pada saat itu adalah, selain dari faktor pikiran, makanan itu nggak dikunyah halus, suka terburu-buru. Itu yang paling sering ya aku lakukan, aku sadar diri sendiri. Nah misalnya nih, aku lagi kerja, tiba-tiba udah jam istirahat, tapi kerjaan aku itu masih belum kelar gitu loh. Jadi aku tuh kadang buru-buru ngerjain, terus kadang sambil makan dikunyah. Itu biasanya karena nggak dikunyah halus, itu nanti bakal muncul lagi sensasinya, perih lagi, kayak nyut-nyutan lagi di lambung gitu. Itu memang nggak enak banget. Jadi saran aku, meskipun sesibuk apapun, kalau udah jam makan, tinggalkan dulu pekerjaannya. Makan itu nggak lama kok, biasanya aku tuh makan paling lama 30 menit, sisanya 30 menit buat istirahat, kadang buat selonjoran sambil baca-baca berita. Karena kenapa kita lama banget bun makannya 30 menit? Aku tuh kadang selalu dibilang sama teman aku, kamu makannya mah kayak semut, lama. Kamu mau makan banyak ritualnya, kenapa sih gitu ya? Karena kenapa, aku tuh sebelum makan wajib sholat dulu. Kenapa?
Karena kalau misalnya setelah makan baru sholat itu aku udah mager, udah malas banget karena udah kekenyangan. Jadi sebelum makan siang ya, aku tuh wajib banget sholat dulu. Mau sepenting apapun, pertama itu adalah yang aku perhatikan sholat aku dulu. Bodoh amat ya orang-orang udah pada kenyang, yang penting udah sholat. Nah selesai sholat nih, teman aku udah pada selesai makan, mereka udah berpindah tempat dong. Nah aku bilang, ya udah pada kenyang, makanya jangan banyak ritualnya. Setelah itu aku makan, itu makannya juga aku kunyah halus pelan-pelan. Ini kata teman aku, kamu itu makannya kayak semut, lama banget. Kenapa? Karena aku tuh ada trauma tersendiri, ya ada gastritis, jadi takut banget kalau sensasi itu muncul lagi. Jadi saran aku nih, meskipun kalian udah menghindari pantangannya tapi masih sering kambuh, dua itu adalah yang membuat kita sering kambuh ya. Telat makan juga nggak boleh, harus dikunyah halus, dan pikirannya, istirahatnya juga harus yang cukup ya. Bunda, tapi aku itu udah kunyah halus bun, tapi tetap aja masih kambuh. Nah berarti teman-teman dari pikirannya atau mungkin kecapean, aku tuh nggak mikirin apa-apa bun, tapi dia itu selalu takut kalau ada sensasi. Jadi teman-teman kalau misalnya ada sensasi kayak datang gitu, udah abaikan aja ya, lakukan hal yang positif aja. Aku nih kalau misalnya lagi ada sensasi atau tiba-tiba muncul lagi nulis, aku kadang langsung ngobrol sama suami, ataupun mungkin dek ngaji yuk gitu, aku ajak anak aku. Jadi lakukan aja hal-hal yang positif, jadi itu nanti sensasi yang datang itu nggak bakalan berlanjut gitu. Jadi emang pikiran kita tuh susah banget dikontrol ya. Jadi dengan cara apa? Sering lakukan relaksasi, lakukan meditasi, lakukan olahraga. Karena kalau misalnya kita udah lakukan meditasi, udah lakukan olahraga, itu nanti badan kita tuh kayak capek tapi enak, bawaan itu pengen tidur ya. Apalagi kalau misalnya sudah melakukan relaksasi atau yoga, lakukan pernafasan diafragma dan minum yang hangat-hangat, pada saat tidur tuh benar-benar pulas banget, dan miringnya itu ke kiri pakai bantalnya 2 atau 3 ya, atau bahkan 4 kalau bantalnya kecil-kecil. Nah, kemudian di sini aku juga bakal bahas atas nama Pak MJ, nggak ada namanya sih, aku susah bacanya ya, mohon maaf kalau misalnya komentar kalian nggak aku cantumkan kadang di layar, karena aku itu capture-nya ya, karena aku ngedit sendiri kadang sambil kerja. Assalamualaikum bun, maaf mau tanya lagi soal asam lambung suka kambuh gara-gara mendengar kabar duka. Saya dengar orang gampang sekali kepikiran, gimana cara mengatasinya. Nah ini juga terjadi sama aku takut banget kalau misalnya lagi di jalan lihat ambulan ya, kemudian dengar berita-berita duka, itu benar-benar takut banget. Nah caranya gimana? Jadi kata dokter itu ikhlas, jadi bebasin aja semuanya ya. Yang terjadi sama orang lain itu belum tentu terjadi sama kamu ya, karena setiap orang itu punya takdir masing-masing, tergantung perbuatan kita, tergantung keseharian kita. Misalnya melakukan hal-hal yang sehat atau hal-hal yang baik, itu nanti juga bakalan terjadi yang terbaik buat kita. Jadi kalian gak usah takut, gak usah mikirin kalau misalnya lagi dengar kabar nih ya, berita duka, yaudah kamu lakuin aja hal-hal yang kamu suka. Misalnya nih aku ya, contoh pribadi, contoh aku sendiri, aku tuh kadang langsung nonton film yang jadul kayak Cinta SMA. Jadi pikiran aku tuh terbawa sama film yang aku nonton. Kalau lagi nggak pengen nonton bun, gimana caranya? Nah kamu bisa dengerin musik-musik relaksasi, jadi kayak lagi di gunung. Kalau nggak pengen dengar musik, ya udah keluar rumah, misalnya mancing kalau cowok ya. Kalau nggak mancing bisa jalan-jalan, healing aja, cari teman. Yang penting kita tuh nggak boleh menyendiri, karena kalau misalnya makin menyendiri itu nanti bakalan makin banyak sensasinya, percaya deh ya. Kemudian setelah itu meditasi, dengerin musik-musik yang enak didengar. Kalau misalnya lagi nggak pengen banget nih, aduh bun aku nggak pengen, liburan nggak pengen, nah buat kue apa kek yang hobi kalian aja lakukan, atau enggak bersih-bersih rumah. Aku tuh teman-teman paling senang ya nyuci kamar mandi, disikat-sikat. Jadi fokus aja tuh pikiran aku ke lantai yang aku sikat. Aku sih kayak gitu ya, alhamdulillah bisa. Nah kemudian pada saat tidur nih susah banget tidur bun, gimana dong, kepikiran aja terus, ke bawah aja terus. Nah caranya gimana? Sebelum tidur nih saran aku minum yang hangat-hangat seperti jahe dikasih madu, kemudian pakai air hangat, suam-suam kuku, minum. Setelah itu yoga kualitas tidur. Di YouTube banyak ya, YouTube itu menyajikan video-video yang bermanfaat ya untuk kita semuanya. Jadi kalian boleh searching apa aja, video aku juga ada. Lakukan yoga
yoga setelah yoga itu kita itu enakan badannya, dan itu bisa membuat kita tidurnya nyenyak. Udah yoga bunda tapi masih aja kepikiran, apa yang harus kita lakukan? Gentle musik di HP, di komputer, di laptop. Gentle musik yang membuat kalian tuh nyaman. Mau musik relaksasi kek, mau rukiah kek, surah yasin dan lain sebagainya, itu putar aja di komputer. Aduh nggak bisa juga bunda, masih aja gelisah. Nah aku nih biasanya dengerin bunyi-bunyi yang ada di kamar. Ya, bisa bunyi AC, jadi fokus ke situ. Fokus ke AC. Kalau enggak, kayak jarum jam, itu bisa difokuskan kemana aja pikiran kita. Tapi kalau misalnya, aduh nggak bisa juga bun, ajak ngobrol. Kalau misalnya sama suami, ngobrol sama suami. Kalau misalnya nggak ada, sama anak. Aku tuh biasanya nyanyiin anak aku sholawat, ya tadarusan, sambil tidur sambil pok-pok. Jadi itu pikiran kita tuh bakalan hilang yang aneh-aneh. Kalau aku sih caranya pribadi seperti itu. Kemudian kalau di kantor ya, aku nih kalau misalnya lagi nggak enak nih pikirannya, ya udah aku turun aja keliling, ngobrol sama tukang warteg, tukang gorengan. Kadang aku ngobrol sama teman aku, keliling ke meja mereka. Itu bisa membuat aku lebih tenang pikirannya dan nggak takut kayak gitu ya. Jadi kalian itu harus bisa memfokuskan pikiran kalian ke hal-hal yang positif. Dan saran aku, wajib banget sih olahraga, karena olahraga itu bisa menghilangkan sensasi anxiety. Dan kemarin itu ya Kak Nurjana, teman aku dari Makassar, dia juga sering chat aku pada saat berjuang, saat ini udah sembuh juga ya meskipun masih kambuh-kambuhan. Dia tuh juga anxiety, kata dia ya, olahraga itu bisa banget menghilangkan sensasi anxiety ya. Jadi kecemasan itu kalau misalnya kita bisa olahraga kan, melihat hal yang indah di luar sana, itu bakalan buat kita lebih happy, lebih enjoy. Jadi pikiran itu lebih positif lagi, lebih hidup lagi, lebih segar lagi. Dan itu yang aku inginkan kalian juga lakukan itu. Jangan terus-terusan di rumah aja meratapi sakit ini, jangan ya. Nah kemudian saran aku juga ya, bisa konsumsi air kelapa hijau 2 kali seminggu aja, jangan setiap hari. Tapi setelah makan itu bisa membuang ya racun-racun di tubuh kita, terutama yang gastritis. Itu bisa membuang gas-gas ya, yang masih susah sendawa. Kelapa hijau itu bagus banget untuk lambung ya, tapi harus setelah makan. Kalau mau dibakar juga boleh. Aku sih pernah ya konsumsi yang dibakar sama ditambahin kayak serai. Cuman sekali doang ya. Saat ini tuh aku minum 2 kali seminggu. Cuman setelah makan, kadang siang ya, siang hari. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini aku satu pertanyaan lagi untuk di video ini. Nah ini atas nama Alvin, bun, perut saya semakin sore semakin isi kok kayak kosong, seperti ditekan, sakit ketahan gitu ya. Apa bunda pernah ngalamin? Soalnya udah lama saya makan cuma nasi sama jagung manis setiap hari. Nah teman-teman, saran aku jangan makan jagung manis ya. Kalau yang masih ada sensasi sendawa-sendawa, masih ada gastritis, karena jagung ini bergas, susah dicerna ya. Itu yang buat kita kembung. Jadi biasanya ditekan itu kayak kosong gitu, tapi dia banyak gasnya. Saran aku nih buat Kak Alvin, hindari makanan jagung ya. Jagung, sawi putih, kol, toge itu hindari dulu. Kalau mau makan pakai sayur, saran aku nasi putih, sayur bayam, wortel, sama tahu tempe bisa dibakar atau dipanggang, atau juga ikan bisa direbus atau dikukus ya. Jangan makan jagung manis atau jagung bakar, itu susah dicerna dan itu membuat banyak gas ya. Nah kemudian ada Susan Seza, bunda mau tanya, aku awalnya lambung tapi setelah nggak sakit lagi asam lambungnya, malah tenggorokan aku banyak lendirnya dan selalu meludah. Dada aku juga sering sesak dan agak sakit. Apakah efek dari asam lambung, bun? Mohon penjelasannya. Iya betul. Jadi meskipun kita lambung itu udah enakan bun, tapi masih mengganjal, itu adalah sensasi dari asam lambung juga. Mungkin lambung kita tuh udah nggak sakit, nggak nyut-nyutan, nggak perih. Tapi kalau misalnya kita lagi melanggar pantangannya, asam lambung itu bisa berlebih sehingga naik ke tenggorokan, itu bisa membuat kita kayak berlendir, kayak di sini tuh kayak mengganjal aja. Kemudian selain itu juga bawaannya pengen ngeludah, kadang rasanya asin, kadang rasanya asam, kadang rasanya pahit ya. Kemudian saran aku caranya sering kumur-kumur air garam, minum air hangat, bisa pakai jahe dan juga bisa kasih madu ya teman-teman. Itu bisa membuat tenggorokan kita jadi lega. Kemudian untuk dada sering engap, sesak, itu juga sensasi dari asam lambung, karena
asam lambungnya udah naik ke dada, menghampiri atau mendekati paru-paru, sehingga kita biasanya itu bawaannya ngap, sakit dada, biasanya juga ke dada bagian kiri, dada tengah, dada kanan, itu semuanya adalah sensasi asam lambung. Jadi harus terapkan 3P-nya, meskipun udah nggak ada nih Bu, sensasi di lambung udah enakan, cuman masih ada sensasi-sensasi kayak ngap, berlendir, itu juga adalah asam lambung kita berlebih. Makanya harus terapkan pola makan, pola hidup sehatnya, menu-menu yang diperhatikan, sering konsumsi air putih, dan hindari yang bersoda, yang es hindari. Saran aku konsumsinya itu adalah air hangat aja ya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang udah bertanya. Semoga kalian tonton video ini ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel YouTube aku, selamat datang ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share juga ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian share aku kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!